Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari organisasi MPS Sultan Agung Manfaat Bantul akan memperkenalkan apa itu MPS Sultan Agung. MPS atau Majelis Perwakilan Siswa memiliki PS tiap anggota kelas atau perwakilan siswa. MPS dapat menampung ide-ide dari anggota kelas yang merupakan masukan-masukan anggota kelas tersebut. Setelah MPS mengirimkan ide-ide ke OSIS untuk kemudian diseleksi kembali untuk dapat digunakan program kerja OSIS. Sebelum OSIS mengirimkan atau melaporkan kepada pembina, OSIS harus merapatkannya dalam rapat pleno sebelum dikirim dengan MPS dan PS dengan pembina OSIS sebagai penengah. MPS memiliki hak-hak, yaitu mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil pertemuan di kelasnya. Kemudian bersama pengurus OSIS menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan mengajukan usul kegiatan untuk mengambil program kerja OSIS, dan anggota kritik dan sarana terhadap kinerja pengurus OSIS. Dan yang terakhir yaitu meminta laporan pertanggungjawaban dari pengurus OSIS. Nah, untuk kewajibannya, MPS mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama, mewakili siswa dalam rapat perwakilan. Yang kedua, bersama pengurus OSIS, membuat dan mengatur garis besar program kerja, yaitu GBPK, OSIS yang disahkan oleh pembina OSIS dan kepala sekolah. Yang terakhir, menampung dan menyalurkan aspirasi siswa ke sekolah. Sultan Agung. About you every day, 'cause it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you. You know I give a fuck about you every day, 'cause it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you. Buat kalian yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota MPS, boleh dipersiapkan untuk persyaratannya. Yang pertama, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terdaftar sebagai siswa Manfaat Bantul. Dan yang ketiga, mampu menampung dan menyalurkan aspirasi kelas. Yang keempat, dipilih berdasarkan musyawarah tanpa paksaan dan tanpa tekanan dari orang lain. Yang kelima, yaitu berpartisipasi dan dinamis di kelasnya. Yang keenam, memiliki jiwa pemimpin. Itu menjadi 6 persyaratan untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi anggota MPS Sultan Agung Manfaat Bantul. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Nah, buat kalian yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi MPS, Bisa disiapkan dari sekarang dan untuk kedepannya bagaimana kalian menjadi MPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OSIS Ibnu Sina Manfaat Bantul. Kami di sini akan memperkenalkan sedikit profil OSIS Ibnu Sina Manfaat Bantul. OSIS. Apa itu OSIS? OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah yang terbentuk di dalam madrasah, beranggotakan siswa madrasah, dibina oleh guru madrasah, dan bekerja demi kebaikan madrasah. Apa tujuan OSIS? Tujuan OSIS itu sendiri adalah untuk memfasilitasi para siswa, mengembangkan kreativitas para siswa, dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. Selain itu, tujuan dari OSIS adalah untuk memaksimalkan potensi siswa sehingga siswa bisa meraih prestasi yang membanggakan diri dan juga madrasah. Sejarah OSIS Ibnu Sina Manfaat Bantul. Sebelum tahun 2009, OSIS belum mempunyai nama. Madrasah masih berstatus swasta. Proses penegrian pun pada tahun 2009. Sebelum rencananya untuk penegrian bernama Man Ibnu Sina, akhirnya ketika dari tahun 2007 sampai 2008, Man saat itu yang sekarang menjadi Manfaat Bantul,
akhirnya pindah ke Banguntapan, dan akhirnya pembentukan pengurus OSIS baru. Ditetapkan sekitar tahun 2009, pembentukan OSIS bernama OSIS Ibnu Sina, dan saat itu ketua OSIS pertama yaitu bernama Eva Muzaimanah. Ibnu Sina itu sendiri diambil dari salah satu tokoh Islam dalam bidang kedokteran. Anggota OSIS saat itu sempat banyak, yaitu berjumlah 26 orang, dan saat itu diketuai oleh Mas Anggara, karena saat itu masih masa transisi. Dan masa jabatan periode 2009 pada masa itu masih sedikit, karena siswanya pun juga masih sedikit. Pengaruh perubahan OSIS Ibnu Sina yang pertama dari tokoh, kedua karena rencana awal ini akan menjadi Man Ibnu Sina, tetapi tidak jadi. Itulah singkat sejarah terbentuknya OSIS Ibnu Sina Manfaat Bantul. Struktur organisasi Ibnu Sina Manfaat Bantul periode 2019-2020. Yang pertama ketua, kedua wakil ketua, ketiga sekretaris, keempat bendahara, kelima bela negara, keenam minat bakat, ketujuh adiwiyata, kedelapan kerohanian, kesembilan tata tertib, kesepuluh kesiswaan. Event eksternal dan internal yang ada di Manfaat Bantul. Eksternal yaitu mengadakan sumbangan air untuk wilayah-wilayah yang terkena kekeringan dan mengadakan bakti sosial untuk wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Event internal yang lebih tepatnya semi eksternal yaitu pawai mengelilingi madrasah yang disebut Hari Santri Nasional. Event internal yang ada di Manfaat Bantul ada 4, yaitu 1. Markede yang melatih jiwa kewirausahaan setiap siswa. 1. Literasi yang fungsinya untuk melatih jiwa literasi setiap siswa. 1. Sehat yang berisi senam dan jalan sehat. 1. Go Green yaitu bersih-bersih lingkungan madrasah, dan kegiatan tersebut bekerja sama dengan guru adiwiyata dan MPS Sultan Agung. Dan kelas meeting dilakukan di setiap pergantian semesternya. Hai adik-adik semua, untuk kalian yang berminat bergabung di OSIS Ibnu Sina Manfaat Bantul, info lebih lanjut bisa dicek di Instagram OSIS MPS Manfaat Bantul, atau cek WA di bawah ini ya. She was only 17 when Pretty Starman came offering that all her dreams would come true. He said, come here, sweetie, I can make you a star. I just wanna see you flourish, and I know you make it far. What she couldn't see was he was in it for the money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana masnya? Masih semangat? Ya harus semangat dong, walaupun kita tetap di rumah aja. Oke, perkenalkan kami dari PMR Unit 43. Saya Yolanda Cynthia Bella. Dan saya Muhammad Iksan Wicaksono akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih PMR Unit 43 di Manfaat Bantul itu. Sebelum kita jelaskan, kita punya jargon nih. Jargonnya Siamo tutti fratelli. Jawabnya Siamo. Jadi penjelasannya adalah PMR Unit 43 adalah sebuah organisasi dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kesehatan di lingkungan Manfaat Bantul. Dan kata lain, kita ini adalah para relawan kesehatan di sekolah. Keren kan? Di PMR Manfaat Bantul kita ini ada berbagai macam event tahunan, seperti donor darah pada saat milad sekolah, menjadi petugas kesehatan pada saat upacara bendera, menjadi dokter jago UKS, dan masih banyak kegiatan lainnya loh.
pretend not to care. Ketika kalian bisa bergabung menjadi anggota PMR, kalian juga bisa mengikuti lomba loh seperti Simbara, Loka Parma, dan masih banyak kegiatan lain. Buat kalian yang berminat ingin menjadi anggota PMR Unit 43 ini, ayo segera daftarkan diri kalian karena kita sedang melakukan open recruitment. Atau kalian bisa menghubungi saya, Iksan, di 11 IP1 dan saya, Yolanda, di 11 IP1. Atau kalian bisa menghubungi akun Instagram di bawah ini. Oke, sekian dari kami. Tetap jaga jarak, Jangan lupa pakai masker, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's my baby. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka dan Sunan Kalijaga Nyi Ageng Serang yang berada di Kabupaten Bantul, tepatnya di Kecamatan Banguntapan, dengan gugus depan 05095 05096 yang berpangkalan di Manfaat Bantul, di mana Dewan Ambalan Sunan Kalijaga Nyi Ageng Serang memiliki banyak kegiatan yang dapat melatih kami, terutama melatih kedisiplinan, jiwa kebersamaan, dan mengajarkan nilai-nilai kerohanian. Pramuka Manfaat Bantul adalah pramuka yang bergerak bukan hanya di bidang kepramukaan, namun di sini kita juga diajarkan dalam hal spiritual. Pramuka Manfaat Bantul berada pada pangkalan Sunan Kalijaga dan juga Nyi Ageng Serang. Sunan Kalijaga merupakan tokoh Wali Songo. Ia merupakan seorang tokoh yang sangat inspiratif bagi banyak kalangan, terutama bagi kita, kalangan Muslim. Beliau dapat mengajarkan tradisi dan nuansa Islami melalui kebudayaan Jawa, seperti wayang dan lain-lain. Sedangkan Nyi Ageng Serang, beliau merupakan keturunan dari Sunan Kalijaga, yang juga merupakan tokoh pahlawan nasional. Maka dari itu, Pramuka Manfaat Bantul diharapkan dapat meneladani dua tokoh tersebut, karena mereka merupakan teladan bagi Pramuka Manfaat Bantul agar semakin bermanfaat dan juga dapat beradaptasi dimanapun dan kapanpun berada. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Praja muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan dan semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika.
bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita di khatulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan, semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Menuju Bhinneka Tunggal Ika. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika.